Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Perkenalin, nama saya Muhammad Fatih, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ihwal Raditya dari absen 15. Ada daftar isi. Yang pertama, tempat dan tahun berdirinya. Yang kedua, raja kerajaan. Yang ketiga, kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi. Yang keempat, peninggalan dan sumber sejarah. Yang kelima, pengaruh kerajaan. Di sini saya akan menjelaskan tempat dan tahunnya berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Daputa Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Di sini saya akan menjelaskan Raja Kerajaan Sriwijaya. Dalam sejarah, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh sejumlah raja yang bernama dari berbagai dinasti. Salah satu raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa, menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada masa pemimpinan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. 3. Kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Apa sih kehidupan politik di dalam Kerajaan Sriwijaya? Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya disebutkan menganut sistem kedatuan, yakni kerajaan yang membawahi atau menguasai wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan lain. Yang kedua, sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Yang ketiga, budaya dalam Kerajaan Sriwijaya. Budaya, sistem kebudayaan Kerajaan Sriwijaya diramaikan dengan pembangunan sebuah candi-candi dan arca Buddha yang digunakan sebagai tempat beribadatan dan menyimpan abu jenazah dari sang raja sebagai tanda memulihkan sang penguasa. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah tanda memuliakan raja dan tempat beribadah. Ekonomi di dalam Kerajaan Sriwijaya. Ekonomi sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan laut. Pada masa kejayaan Kerajaan Selatan ini pengaruhnya melebihi kawasan Nusantara. Peninggalan dan sumber sejarah. A. Prasasti kedudukan bukit. Prasasti kedudukan bukit ditemukan di tepi Sungai Talang dekat Palembang pada tahun 683 Masehi. B. Prasasti Talang Tuo ditemukan pada tahun 684 Masehi di Desa Gandus, daerah Talang Tuo, sebelah barat kota Palembang. C. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. D. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berbentuk lempengan mendekati segitiga 5, ditemukan tahun 683 Masehi di Palembang. E. Prasasti Karangbirahi. Prasasti Karangbirahi ditemukan pada tahun 686 Masehi di daerah Jambi. F. Prasasti Sidahayatara ditemukan tidak berangkat tahun di Palembang. G. Prasasti Palas Pasema ditemukan di Palas Pasema, tepi Wai Pisang, Lampung pada tahun abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah dari luar negeri. 1. Berita Arab. Masih
dari sumber yang sama. Keberadaan Sriwijaya dapat diketahui dari sebutan para pedagang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya seperti Zabak, Sabai, atau Sri Busa. 2. Berita India. Berita India menyatakan bahwa Raja Kerajaan Sriwijaya pernah menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan India seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Kola. 5. Pengaruh kerajaan. Apa sih pengaruh kerajaan Sriwijaya pada masa kini? Peran kerajaan Sriwijaya sebagai pemegang hegemoni dan meramaikan perdagangan internasional berpengaruh terhadap perkembangan agama Buddha. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, pengaruh Kerajaan Sriwijaya paling dominan adalah penyebaran bahasa Melayu ke seluruh Nusantara yang menjadi fondasi dasar bahasa Indonesia dan persebaran agama Buddha di Nusantara, karena pada saat itu Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.